Hai, jadi di video kali ini gue mau sedikit sharing tentang dasar-dasar editing video yang ada di Premiere Pro. Sebenarnya apa aja sih yang harus kita pahamin sebagai dasar buat ngedit di aplikasi Premiere Pro ini? Langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita breakdown satu-satu. Let's go! Oke, pertama kita buka dulu aplikasi Premiere Pro-nya. Oh iya, di sini gue pakai Premiere Pro yang CC 2019. Nanti tampilannya bakal sedikit beda sama punya kalian yang seri lain, tapi tenang aja, buat dasarnya bakal sama aja kok. Kalau udah kebuka, biasanya ada tampilan homepage yang biasa kalian langsung gunain buat bikin new project dan lihat project apa aja yang udah pernah kalian buat sebelumnya. Tapi kalau misalnya tampilan homepage-nya nggak ada dan kalian bingung buat new project-nya gimana, langsung aja ke bagian file, pilih new, terus pilih project, atau bisa juga pakai shortcut Ctrl Alt plus N. Kalau udah, nanti akan ada tampilan kayak gini. Di sini ada nama atau name yang bisa diisi sesuai nama file yang kalian mau buat. Misalnya di sini gue tulis dasar Premiere Pro. Terus ada bagian location. Location ini tempat dimana kalian buat nyimpan file projectnya nanti. Misalnya gue mau taruh di sini aja. Oke. Terus buat bagian yang ini jangan ada yang kalian ubah ya, jadi langsung klik oke aja. Setelah itu bakal ada tampilan kayak gini. Nah, ini tuh biasa dibilang sebagai workspace atau ruang kerja, dimana tempat kita nanti ngelakuin proses editing video. Di workspace ini dibagi ke beberapa bagian. Yang pertama itu ada project. Nah, project ini itu tempat video, gambar, dan audio atau file-file lain yang bakal kalian import. Nanti adanya tuh di project ini. Terus ada source, tempat buat nampilin file yang kalian buka dari project. Terus ada timeline. Timeline itu tempat penyusunan dari beberapa video, foto maupun audio yang dipakai ke dalam pembuatan video nantinya. Terus ada program. Program ini tempat buat nampilin hasil video yang udah disusun dari timeline. Jadi urutannya tuh dari project ditampilin ke source. Kalau misalnya timeline ditampilin di program. Terus ada toolbar yang berisi alat yang bakal digunain buat nambah atau manipulasi konten yang ada di dalam timeline. Terus yang terakhir ada audiometer. Nah, audiometer ini buat ngukur audio yang ada di source dan juga timeline. Selanjutnya kita bakal import file-file yang bakal digunain buat editing ini. Kita pilih file dan import, atau bisa juga pakai shortcut Ctrl I. Terus pilih file apa aja yang mau kalian import dan klik OK. Misal gue mau pilih 3 video ini dan lagu ini, klik open. Nanti filenya itu akan ditampilin di project. Terus pilih file mana yang mau kalian gunakan terlebih dahulu. Misalnya gue mau pakai yang bagian ini dulu. File yang tadi udah gue pilih itu, pas udah gue klik 2 kali, nanti bakal ditampilin di source ini. Di source ini kita bisa nentuin awal dan akhir dari file kita mau di mana. Misal di sini gue pilih video yang ini, terus kita play dulu videonya, bisa dengan klik yang ini atau klik spasi. Sekarang gue play dari sini. 2, 3, action. Oke, misalnya gue mau awal videonya tuh di sini. Gue tinggal klik mark in atau yang ini, atau bisa juga dengan klik I aja di keyboard. Terus buat akhir, sebelah sini. Oke. Kalau di sini gue klik yang markup, atau bisa juga klik O di keyboard. Bagian yang terang ini nantinya bakal yang ditampilin di timeline.
Terus kita tinggal klik dan tahan aja videonya ke timeline kayak gini. Klik dan tahan. Oke. Dan yang ada di timeline ini akan secara otomatis tampil di program. Garis vertikal ini yang nunjukin posisi video kamu sekarang ada di bagian mana. Dia akan nyesuaiin di bagian programnya. Nah, di sini kalian juga bisa ambil video atau audionya aja. Buat ambil videonya, kita klik dan tahan di bagian yang ini. Drag video only. Kalau mau ambil bagian audionya aja, kita tinggal klik dan tahan di bagian yang ini. Drag audio only. Gitu. Oke, kita hilangin dulu audio dan videonya yang bisa ini. Pilih yang mau kita delete. Klik dan tahan. Share. Klik kanan. Pilih clear. Atau kalian bisa juga dengan klik delete langsung. Di bagian kiri timeline ini dibagi jadi dua bagian. Ada yang buat layar video, yang bagian atas yang ditandain sama huruf V. Yang ini. Terus yang bawah itu buat bagian audio yang ditandain sama huruf A. Gini. Khusus bagian layar ini nanti bakal gue bahas di video selanjutnya ya. Terus di bagian toolbar ini ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Yang pertama tuh ada selection tools yang ini. Terus ini buat milih file yang ada di timeline dan bisa juga buat geser filenya ke samping atau ke atas bawah. Setelah kayak gini. Geser. Terus ada track select forward atau backward bagian yang ini. Buat track select forward ini dia itu buat milih semua yang ada di kanan file yang udah dipilih. Misalnya gue masukin video yang lain. Misalnya gue masukin ini. Buat track select forward itu dia bakal ngeseleksi file yang dipilih sama semua yang ada di kanan file. Misalnya kayak gini. Misalnya gue milih yang ini, terus bagian kanannya itu, di bagian kanannya itu semuanya tuh bakal kepilih. Misalnya yang ini bakal kepilih. Yang bagian kanannya. Sedangkan yang backward itu kebalikannya. Nah, terus selanjutnya ada ripple edit, rolling edit, sama red stretch. Ripple sama rolling edit ini sebenarnya sama buat nambahin atau ngurangin durasi filenya. Yang ngebedain itu kalau ripple itu cuma buat satu layer video atau audio aja. Kalau yang rolling itu buat yang udah ke link videonya jadi layer video sama audionya berubah. Misalnya gue contohin gini. Kalau ripple itu nih misalnya gue anim dulu. Itu yang ketarik cuma satu aja, satu bagian. Bagiannya satu-satu kayak kepisah gitu. Sedangkan kalau misalnya yang rolling edit itu ketarik dua-duanya. Ini. Nah, tapi sebenarnya kalian juga bisa gunain selection tool aja terus arahin ke bagian ujungnya. Bagian ujung dari filenya, terus klik dan tahan, terus geser deh kayak gini. Ini kan pakai selection tool bagian ujung, terus geser, klik tahan, geser kayak gitu aja. Kalau red stretch itu buat ngubah durasi sekaligus ngebuat efek slow motion atau fast motion ke videonya. Misalnya gini, coba ya, tarik. Nanti videonya bakal jadi slow motion gitu. Atau kalau misalnya kita pendekin, dia bakal jadi fast motion. Kayak gitu. Bedanya sama yang ripple edit itu dia nggak ngubah, nggak memberikan efek slow mo atau fast motionnya ke videonya. Dia cuma nambahin durasinya aja.
Terus ada razor tool, ini buat ngekat atau motong video dan juga audionya. Terus ada snip tool, sebenarnya ini mirip sama ripple atau rolling buat mengubah awal dan akhir video atau audionya. Bedanya sama ripple atau rolling itu, kalau snip tool ini nggak mengubah durasi yang ada di timeline. Kalau ripple sama rolling itu kan dia mengubah durasi yang ada di timelinenya. Contohnya misalnya kayak gini. Sebenarnya dia berubah. Kita lihat ya. Misalnya di bagian ini dia menghadap kanan kan. Si model dia menghadap kanan. Kalau misalnya kita geser, dia berubah. Kita balikin lagi. Tempatnya sama, cuma videonya bakal berubah. Oke, terus ada pen tool, rectangle tool, sama ellipse tool. Ketiganya ini sebenarnya sama, cuma yang ngebedain itu ada di bentuknya aja sih. Tiga-tiganya sama buat ngebikin shape baru di layar. Misalnya kalau pen tool itu dia kan lebih fleksibel sesuai dengan kemauan kita. Terus kalau rectangle itu pasti persegi, kalau nggak persegi panjang. Kalau misalnya ellipse itu lingkaran, kalau nggak oval. Misalnya aku contohin kayak gini. Misalnya kita mau ngikutin bentuk badannya, kita tinggal klik-klik aja. Nah, nanti akan bikin layar baru di sini. Terus bisa juga pakai yang rectangle tool. Ellipse tool juga sama. Lalu ada hand tool buat ngegeser timeline atau scroll up, scroll down. Nah, ini pakai hand tool. Terus ada juga zoom tool buat memperbesar atau memperkecil tampilan dari timeline. Atau kalian bisa juga klik alt dan scroll up, scroll down. Gitu. Terus yang terakhir ada type tool, yang pasti buat bikin teks ya. Kalau yang vertikal itu bikin teksnya ke bawah. Kalau misalnya kalian mau bikin title, bisa juga ke file, new, legacy title, atau Ctrl T. Setelah kita oke aja, salah kita klik yang ini, type tool, kita tulis dasar Kalau misalnya mau ubah fontnya itu bisa ubahnya di sini. Setelah kalian mau pakai apa, bebas. Terus buat ubah ukurannya bisa di sini, font size. Terus kalau misalnya mau ubah warnanya di sini, bagian fill color. Gitu. Terus juga cara cepat buat membuat teks ini ada di tengah tuh tinggal klik yang bagian ini aja, klik dua ini udah pasti di tengah nanti teksnya. Kalau udah close, terus nanti title yang udah dibuat bakal ditampilin di project ini. Kalau misalnya di sequence-nya itu kosong, nanti layarnya tuh bakal hitam kayak gini. Misalnya kita masukin 2 video, tapi nggak dempet gitu, nggak nyambung. Nanti di tengah-tengah videonya bakal kayak hitam kayak gini. Nah, jadi diusahain buat nggak ada jarak, dan ini biasanya tuh ditandain sama anak panah putih di bagian ujung videonya, kayak gini. Tuh. Terus sekarang gimana cara kita nge-export videonya? Yang pertama itu kita cari di mana videonya mau selesai, yang ditandain sama garis vertikal ini. Kita bisa juga klik bawah atau atas di keyboard.
buat langsung lompat ke awal dan akhir frame dari videonya. Kayak gitu. Misalnya ini klik bawah, ini udah pasti di akhir videonya. Misalnya ada dua gini, kalian tinggal klik bawah, terus bawah lagi, klik kanan, pilih markup. Nah, yang ada di dalam batas ini nanti yang bakal diekspor. Terus kalau misalnya udah kayak gini, kita pilih file, export, terus media, atau bisa juga pakai shortcut ini, Ctrl M. Kalau misalnya udah kayak gini, klik output name-nya, ngeletakin lokasi eksportan video kamu di mana. Misalnya mau taruh di sini, misalnya tes dasar Premiere Pro. Save. Terus jangan lupa formatnya diubah ke H264. Jadi sebenarnya itu H264 ini merupakan jenis kompresi, di mana video yang dihasilin itu tetap dalam kualitas yang bagus meskipun ukurannya yang jauh lebih kecil. Kayak gitu. Terus di tab video ini kita klik match source, ya. Klik ini. Ini bakal ngebuat hasil eksportan kalian itu sama dengan video aslinya. Terus ubah bitrate-nya. Ini bitrate settingnya, yang bagian bitrate encodingnya ganti ke CBR. Target bitrate-nya ini diubah ke 10. Terus buat audionya itu nanti audio formatnya AAC. Buat audio codecnya AAC 48.000 Hz, channel stereo, audio quality-nya high. Gitu aja. Kalau misalnya udah, langsung klik export aja. Udah deh, tinggal tunggu render. Itu aja buat video kali ini. Jangan lupa like kalau misalnya kalian suka dengan videonya, subscribe kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut tentang aplikasi Premiere Pro ini, dan kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu buat tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke Instagram gue. See you on the next video. Gue Fikri, peace out. Everyone's lining up to see her. There must be something about